Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang. Saya Ehsa. Di sini saya akan membagikan video mengenai penggunaan aplikasi Microsoft Matematik pada materi turunan dan integral. Semoga bermanfaat ya. Sebelum masuk ke materi, di sini kita dapat lihat pada bagian kalkulus. Di sini terdapat D per dx. D per dx ini biasanya digunakan untuk mencari turunan atau turunan pertama. Nah, yang sebelahnya ada D kuadrat per dx kuadrat. D kuadrat per dx kuadrat ini biasanya digunakan untuk mencari turunan kedua atau turunan dari turunan pertama. Nah, di sebelah sini juga ada lambang-lambang integral. Nah, untuk integral yang satu ini biasanya digunakan untuk mencari integral tak tentu. Makanya dinamai integral tak tentu. Dan yang satu ini biasanya digunakan untuk mencari integral tertentu, yaitu integral dengan batasan-batasan tertentu. Nah, kita akan masuk ke materi. Di sini saya sudah menyiapkan materinya. Nah, pembahasan kali ini yaitu turunan atau turunan fungsi aljabar. Pengertian turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah fungsi hasil penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya menurut aturan yang telah ditetapkan. Jika diimplementasikan di dalam grafik fungsi, turunan ini merupakan gradien garis singgung terhadap grafik di titik tertentu. Tingkat turunan fungsi tidak terbatas pada satu tingkat saja, tapi juga bisa 2 tingkat, 3 tingkat, dan seterusnya. Konsep turunan setiap tingkatnya juga sama, hanya saja fungsi yang diturunkan berbeda-beda karena mengacu pada hasil turunan sebelumnya. Turunan fungsi aljabar dinotasikan dengan dy per dx atau y aksen atau dfx per dx atau f aksen x. Yang pertama, kita akan mempelajari turunan fungsi aljabar. Persamaan turunan yang memuat fungsi limit efektif digunakan untuk persamaan fungsi linear atau pangkat 1. Namun, rumus tersebut kurang efektif jika digunakan pada persamaan fungsi aljabar yang derajat polinomnya lebih dari 1 atau pangkat lebih dari 1. Untuk itu, kita bisa menggunakan rumus-rumus berikut. Pertama, suatu konstanta akan bernilai 0 jika diturunkan. Contoh, fx sama dengan b, maka jika diturunkan, f aksen x sama dengan 0. Contoh, fx sama dengan 5, maka jika diturunkan, fx sama dengan 0, karena konstanta akan bernilai 0 jika diturunkan. Yang kedua, jika variabel x diturunkan terhadap x akan menghasilkan 1. Kita lihat pada contoh, fx sama dengan bx, jika diturunkan f aksen x sama dengan b, karena x akan menghasilkan nilai 1. Fx sama dengan x, jika diturunkan maka akan menjadi f aksen x sama dengan 1. Selanjutnya, fx sama dengan 2x, jika diturunkan f aksen x sama dengan 2. Contoh yang terakhir yaitu fx sama dengan 5x, jika diturunkan f aksen x sama dengan 5, karena jika variabel x diturunkan terhadap x maka akan menghasilkan 1. Jika disimpulkan rumus untuk fungsi fx sama dengan ax pangkat n, jika diturunkan, maka f aksen x sama dengan nax pangkat n dikurangi 1. Contoh, di sini ada fungsi fx
5x kuadrat ditambah 10. Fx jika dimasukkan ke dalam rumus ini akan menjadi Fx sama dengan 2 dikali 5 X pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 10x pangkat 1 dikurangi 1. Karena N adalah 2, maka 2 disimpan di depan 5. Terus 2 dikurangi 1 pangkatnya sama dengan yang terusnya. Maka akan menghasilkan Fx 10x ditambah 10 karena 2 kali 5x pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 10x pangkat 1 dikurangi 1, maka tinggal 10x. Yang ini tinggal 10, yang ini 10x. Seperti itu. Coba ini menurut uraian. Coba kita gunakan aplikasi Microsoft Mathematics-nya. Di sini kita dapat menulis atau menginput d per dx untuk mencari turunan. Kita tulis d per dx. Lalu kita lihat soal yang contoh tadi. 5x kuadrat tambah 10x. Kita masukkan. Kita bisa ketik di keyboard 5x kuadrat ditambah 10x. Setelah selesai, kita bisa enter. Nah, di sini akan muncul output dari soal yang telah kita masukkan. Kita bisa lihat di solution step-nya. Nah, di solution step ada seperti ini. Ini step by step cara mengerjakan turunan yang telah kita masukkan tadi. Dan dapat dihasilkan output 10x ditambah 10. Kita lihat apakah sama? Ternyata sama. Jadi, turunan dari fungsi fx 5x kuadrat ditambah 10x itu adalah 10x ditambah 10. Di sini kita akan menuju contoh soal selanjutnya. Nah, ada sebuah contoh. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 2x. Maka jika kita turunkan akan menjadi f aksen x sama dengan 3 dikali 2 x pangkat 3 dikurangi 1 ditambah 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 2x pangkat 1 dikurangi 1. Maka hasil dari turunannya adalah 6x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 2. Nah, kita coba masukkan lagi ke aplikasi Microsoft Mathematics-nya. Kita klik d per dx, lalu kita masukkan contoh soal yang tadi. 2x pangkat 3, 2x pangkat, nah di sini bisa diganti angka 2-nya menjadi 3. Itu. Tambah x kuadrat tambah 2x. X kuadrat tambah 2x. Nah, setelah selesai, kita enter lagi. Nah, muncullah output dari soal kita tadi. Kita lihat solusi stepnya. Nah, solusi stepnya seperti ini. Kita bandingkan. Sebenarnya mirip, tapi di sini lebih rinci. Step by step dari satu sampai langkah terakhirnya di sini lebih rinci. Tapi kita lihat output atau hasil dari contoh soal yang ini adalah 6x pangkat 2 ditambah 2x tambah 2. Hasilnya sama seperti soal yang dikerjakan manual. Selanjutnya ada turunan kedua fungsi aljabar, yaitu dengan menurunkan lagi turunan pertama dari suatu fungsi dinamakan turunan kedua, yang dinotasikan dengan dy per dx dikali dy per dx sama dengan
D pangkat 2Y per DX pangkat 2 sama dengan Y double aksen. Atau DY per DX dikali DFX per DX sama dengan D kuadrat FX per DX pangkat 2 sama dengan F double aksen. Contoh, Fx sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 2x. Maka turunannya adalah F aksen X sama dengan 2 dikali 4x pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 2x pangkat 1 dikurangi 1. Maka F aksen X sama dengan 8x ditambah 2. Terus kita turunkan lagi satu kali, yaitu F double aksen X sama dengan 8x pangkat 1 dikurangi 1 ditambah 2. Maka F double aksen X sama dengan 8. Jadi turunan kedua dari 4x pangkat 2 ditambah 2x adalah 8. Nah, kita coba masukkan ke aplikasi. Di sini ada D pangkat 2 per DX pangkat 2. Kita klik option ini. Lalu kita masukkan soal yang tadi. 4x pangkat 2 ditambah 2x. 4x pangkat 2 ditambah 2x. Lalu kita klik enter. Nah, dapat kita lihat output dari 4x pangkat 2 ditambah 2x turunan keduanya adalah 8. Sama dengan contoh soal. Ada lagi contoh soal yang ini, yaitu Fx sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 4X. Turunan pertamanya atau F aksen X sama dengan 4 dikali 1 X pangkat 4 dikurangi 1 ditambah 3 dikali 2X pangkat 3 dikurangi 1 ditambah 4X pangkat 1 dikurangi 1. Maka F aksen X sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 4. Kita turunkan lagi satu kali, yaitu F double aksen X sama dengan 3 dikali 4 X pangkat 3 dikurangi 1 ditambah 2 dikali 6x pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 4. F double aksen X sama dengan 12x kuadrat ditambah 12x. Jadi turunan kedua dari Fx X pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 4x adalah 12x pangkat 2 ditambah 12x. Kita masukkan lagi ke aplikasi. Apakah hasilnya akan sama dengan cara yang biasa? Kita masukkan, kita klik D pangkat 2 per DX pangkat 2. Kita masukkan soalnya. X pangkat 4, di sini kita bisa ganti menjadi 4. Ditambah 2x pangkat 3, 2x pangkat 3 ditambah 4x. Setelah itu kita klik enter. Nah, maka akan muncul output 12x pangkat 2 ditambah 12x. Kita cocokkan apakah sama, ternyata hasilnya sama. Namun sayang, di option ini kita tidak bisa mengetahui step by step dari turunan fungsi keduanya, tapi kita hanya bisa melihat output dari turunan fungsi keduanya alias hasil akhirnya saja. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi integral. Yang pertama ada integral tak tentu. Integral merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan yang berfungsi untuk menentukan daerah, volume, titik pusat, dan lainnya. Kalau suatu fungsi fx dibalik menjadi f aksen x, maka itu merupakan turunan. Nah, jika f aksen x dibalik lagi menjadi fx, maka itu merupakan integral. Coba perhatikan turunan integral di bawah ini.
dfx per dx sama dengan f aksen x. Dikali silang menjadi dfx sama dengan f aksen x dikali dx. Ditambahkan integral di setiap bagiannya. Integral dfx sama dengan integral f aksen x dx. Integral f aksen x sama dengan integral fx ditambah c. Integral tak tentu merupakan suatu fungsi baru yang punya turunan dari fungsi aslinya dan fungsi tersebut memiliki nilai pasti. Itulah mengapa dalam integral tak tentu ada konstanta c. Di bawah ini merupakan rumus integral tak tentu, yaitu integral fx pangkat n dx sama dengan fx pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 ditambah c. Contoh, ada integral x pangkat 2 dx sama dengan, kita masukkan ke rumus yang ini, maka menjadi x pangkat 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 ditambah c. Maka integral x pangkat 2 dx itu sama dengan x pangkat 3 ditambah 3 ditambah c. Nah, kita coba masukkan ke Microsoft Mathematics, apakah nilainya bakal sama? Nah, di sini kita klik lambang integral yang ini. Kalau ini integral tak tentu seperti yang dijelaskan di awal. Kalau ini integral tentu atau yang memiliki batasan-batasan. Kita klik yang ini karena dari contoh soal kita lihat kalau integral tersebut adalah integral tak tentu. Kita klik, lalu kita masukkan soal yang tadi, yaitu x kuadrat dx. Nah, kita masukkan x pangkat 2. Nah, terus setelah itu kita enter saja. Nah, langsung muncul output dari integral x pangkat 2 dx, yaitu x pangkat 3 per 3 ditambah c. Hasilnya sama dengan yang menggunakan rumus. Nah, ada lagi contoh. Integral x pangkat 5 dx sama dengan x pangkat 5 ditambah 1 per 5 ditambah 1 ditambah c. Maka integral dari x pangkat 5 dx sama dengan x pangkat 6 per 6 ditambah c. Nah, kita coba masukkan lagi. Apakah sama? Kita klik lambang integral ini, lalu masukkan x pangkat 5. Setelah itu kita klik enter. Nah, lalu muncul output dari integral x pangkat 5 dx itu adalah 6x pangkat 6 per 6 ditambah c. Hasilnya sama dengan menggunakan rumus manual. Ada lagi contohnya, yaitu integral 8x pangkat 2 dx sama dengan 8x pangkat 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 ditambah c. Maka integral 8x pangkat 2 dx itu sama dengan 8x pangkat 3 per 3 ditambah c. Nah, kita coba masukkan lagi. Integral 8x pangkat 2. Maka hasilnya adalah, hasilnya adalah 8x pangkat 3 per 3 ditambah c. Sama hasilnya juga seperti yang manual. Sama yang ini juga, kalau misalnya kita hitung manual, hasilnya seperti ini. Kalau ini bisa juga dilambangkan dengan 1 per 6 x pangkat 6 ditambah c. Yang ini juga bisa dilambangkan dengan 8 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Nah, kalau yang ini kebetulan hasilnya bisa dibagi. Nah, 6 per 3.
6 dibagi 3 itu berapa? 2. Makanya hasilnya adalah 2x pangkat 3 ditambah C. Nah, kita coba masukin soal yang ini. Integral 6x pangkat 2. Nah, kita enter. Nah, hasilnya juga sama, yaitu 2x pangkat 3 ditambah C. Seperti itu untuk integral tentu. Kalau ini ada juga contoh soal yang lebih panjang. Hasilnya seperti ini. Kalau misalnya kita masukkan, kita coba ya masukkan integral 3x pangkat 2 ditambah 16x. 3x pangkat 2 ditambah 16x. Kita enter. Nah, hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 ditambah C. Kita lihat apakah sama? Nah, hasilnya sama. Seperti itu cara menggunakan integral. Nah, untuk materi terakhir kita yaitu integral tentu atau integral tertentu. Jenis integral yang berbentuk variabel mempunyai batasan atas dan bawah. Batasan ini ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral. Untuk mencari nilai dan jenis integral, perlu mendistribusi batas atas ke fungsi integral, kemudian dikurangi hasil substitusi batas bawah di fungsi hasil integral. Notasi integral tentu adalah sebagai berikut. Integral batas atas, batas bawah fx dx. Integral batas atas, batas bawah fx dx sama dengan f besar B dikurangi f besar A. Nah, kita langsung aja ke contoh. Di sini ada contoh. Integral 2 sampai 3x pangkat 2 dx sama dengan x 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 batas atas 3 batas bawah 2. Ini diintegralkan biasa, cuma di sini ada batas atas dan batas bawah. Sama dengan x pangkat 3 per 3 batas atas 3 batas bawah 2 sama dengan 1 per 3. 1 per 3 dari mana? Dari sini. Ini tuh sama dengan 1 per 3 x pangkat 3. Ini tuh kayak gini. Makanya 1 per 3 x pangkat 3 batas atas 3 batas bawah 2 sama dengan 1 per 3 3 pangkat 3 dikurangi 1 per 3 2 pangkat 3 sama dengan 9 dikurangi 8 per 3 sama dengan 19 per 3. Ini dapat kita peroleh dari rumus ini. Nah, bagaimana kalau di aplikasi Microsoft Mathematics? Nah, kita coba masukkan contoh integral tentu. Kita klik integral tentu. Nah, kita tulis, masukkan dulu batas atas dan batas bawahnya. Tadi batas bawahnya 2, batas atasnya 3. Fungsinya x kuadrat dx. X kuadrat dx. Nah, kita enter. Nah, dapat kita lihat hasilnya adalah 19 per 3. Di sini ada solusi stepnya juga. Nah, solusi stepnya seperti ini. Sama dengan step dari rumus integral tentu. Hasilnya 19 per 3 atau di sini ada desimalnya yaitu 6,33333 dan 3333 seterusnya. Nah, ada contoh yang terakhir. Ini contoh yang terakhir. Kita masukkan aja langsung ke integral tentunya. Integral tadi batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Lalu fungsinya 3x pangkat 2 dx ya. 3x pangkat 2 dx. Kita klik enter.
Nah, hasilnya 7. Di sini kita bisa lihat stepnya juga. Nah, stepnya itu kayak gini. Sama dengan menggunakan rumus. Hasilnya juga 7. Nah, seperti itu untuk integral tertentu. Nah, karena materi yang saya sampaikan juga telah selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.